Sudah, Bu. Oke. Ada yang bertanya, apa namanya, diktat yang tadi saya share, katanya tidak bisa dibuka, betul? Iya, Bu, nggak bisa dibuka. Katanya terhapus gitu, Bu. Aduh, siapa yang menghapus? Oke, nggak apa-apa. Nanti saya share lagi deh ya. Berarti nanti saya ulang lagi aja di uploadnya. Mudah-mudahan jadi bisa ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini tadi baru satu uji ya, satu jenis uji. Uji jumlah terbatas namanya. Nah, sekarang uji yang kedua. Oke, ada yang belum absen, gimana? Saya lihat dulu. Bentar ya. Oke deh, ya ada yang belum absen. Saya buka kembali bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk diisi ya. Oke, sudah, yuk diisi sekarang. Nah, baik, kita lanjutkan. Uji yang kedua ya. Ini tadi uji pertama. Uji yang kedua namanya uji integral. Nah, ini dia ya, uji integral. Oke. Kita lihat yang kedua namanya uji integral. Nah, uji integral ini digunakan untuk fungsi-fungsi yang sifatnya. Nah, jadi kita misalkan dulu di sini kita punya deret positif tentunya, deret AN gitu. Nah, kemudian kita tahu ya AN-nya selalu positif. Kemudian misalkan si AN ini suatu fungsi Fn gitu menjadi fungsi ya. Nah, maka teorema dari si deret ini berkata bahwa si deret AN ini ya akan konvergen jika dan hanya jika integral dari 1 sampai tak hingga, nah muncullah di sini integral tak wajar. Fx dx juga konvergen gitu. Ya. Jadi begitu. Jadi si deret ini, si uji ini ya bilang kalau kita mau lihat deret kekonvergenan dari suatu deret itu konvergen atau divergen, lihat aja integral tak wajarnya, konvergen atau divergen gitu. Ya. Nah, tapi si uji integral ini hanya bisa dilakukan, ada syaratnya ya. Syaratnya ada 3. Hanya bisa dilakukan jika yang pertama si F-nya ini jadi si AN ini kita anggap sebagai fungsi F begitu ya. Jika si F-nya itu positif, tentunya ya. Kalau yang pertama pasti selalu dipenuhi ya, karena kan ini deret positif gitu. Yang kedua, continue. Si F-nya continue di selang 1 sampai tak hingga. Kemudian yang ketiga dia tak naik. Monoton tak naik. Gitu. Monoton tak naik. Ya, atau turun lah ya. Gitu. Begitu ya. Jadi kalau 3 syarat ini dipenuhi, maka boleh pakai uji integral. Kalau ada salah satu saja tidak dipenuhi, ya nggak bisa pakai uji ini, gitu ya. Hanya bisa dilakukan untuk uji ketika 3 syarat ini dipenuhi, yaitu fungsi yang positif, continue di selang 1 sampai tak hingga, dan monoton naik. Nah, meskipun nanti ini 1 sampai tak hingga ini bisa jadi berubah ya, bisa jadi dari 2 sampai tak hingga gitu dan lain sebagainya. Yang penting sih sebetulnya dari satu bilangan ke tak hingga gitu. Bilangannya ini lebih dari 1 gitu. Ya mungkin dari A gitulah ya. Bilangannya lebih dari 1. Karena nanti ada kasus-kasus tertentu fungsi yang di 1 dia tidak terdefinisi gitu. Jadi mulainya baru dari 2 ya nggak masalah gitu. Ya, di satunya tapi nilainya harus biasanya 0 gitu. Baru continue-nya di 2 sampai tak hingga gitu. Terdefinisinya hanya di 2 sampai tak hingga. Itu boleh. Nah, tapi seringnya dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini dia ya uji integral. Kita akan contoh ya. Kita pakai contohnya di mana uji integral ini kita lihat.
Saya tidak akan fokus pada kenapa sih ya bisa begini gitu, pembuktiannya dari mana? Kok melihat deret itu dilihatnya tuh dari ini namanya integral tak wajar ya. Ini kan materi integral tak wajar jadi keluar ya di sini. Kenapa begitu? Nanti kalian lihat di ini saja ya, di buku saja. Sebetulnya jadi didefinisikan semacam penghitung luas daerah gitu. Ternyata kalau ini si deret ini kita asumsikan dia adalah luas daerah, nilainya tuh akan lebih kecil daripada luas daerah yang ini gitu. Makanya kalau yang ini konvergen ya ini juga begitu. Ya, baik. Kita lihat contohnya. Contoh, misal begini ya, sama kayak tadi ya, tentukan kedivergenan atau kekonvergenan deret, deretnya begini, deret 1/n ln n pangkat 4. Sebentar, saya lihat dulu. Ini saya ambil di soal tutorial ya. Kita lihat dulu ya di soal tutorial, takutnya salah nulis saya. Nah, nih ya, nomor berapa nih? Nomor 10. Nah, coba lihat nomor 9 ya. Gunakan uji suku ke N. Nah, ini yang tadi. Suku ke N untuk menentukan deret yang mana yang divergen. Makanya cuma bisa buat divergen gitu. Yaitu kalau limit AN-nya gimana? Divergen itu kalau limit AN-nya. Halo? Ketika limit AN-nya tak 0. Ya. Ya, yang tadi itu. Kalau limit n menuju tak hingga dari AN tidak 0, maka deretnya divergen gitu kan ya. Yang tadi uji suku ke N untuk melihat kedivergenan gitu. Nah, tentukan juga deret mana yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Nah, artinya ini kalau 0 ya harus pakai uji lain kan tadi begitu ya. Nah, nomor 9 tuh gitu. Contohnya yang nomor 9A gitu. Ini kalau kita hitung limitnya berapa? Limit n menuju tak hingganya? Langsung ketebak tuh. 3/5 ya. 3/5 berarti tidak 0, berarti divergen gitu langsung ini mah. Divergen gitu. Kalau 3B nih, kalau kalian nanti hitung limit yang ininya nih, limit AN-nya ini 0 gitu. Pasti 0 ya. Yang 3B. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan divergen atau konvergen, harus pakai uji lain gitu ya. Nah ini 3B. Jadi ini cuman mana yang divergen gitu. Kalau yang limitnya tidak 0 maka divergen. Langsung aja bilang. Tapi kalau 0 ya nggak tahu. Ya harus pakai uji lain. Baik, nomor 9. Nah nomor 10 ini uji integral. Jadi di sini katanya periksa apakah uji integral bisa diterapkan. Nah tadi makanya ada syarat. Syaratnya itu 3 tadi, positif, kontinu, dan monoton tak naik atau monoton turun. Baru boleh dipakai gitu. Nah jadi ini si AN ini dianggap fungsi. Ya, contohnya ini 1/4x kuadrat gitu ya, min 1. Nah, apakah dia positif? Apakah bernilai positif ya? Apakah dia bernilai positif? Apakah dia kontinu di 1 sampai tak hingga? Dan apakah dia monoton tak turun gitu. Nah, makanya dicek apakah syarat-syarat itu dipenuhi baru boleh. Nah, kita akan mengerjakan yang ini ya. 10D gitu ya, 10D. Balik lagi ke sini ya. Jadi pangkat 4-nya di sini tadi. Nah, gitu. Nah, jadi kita misalkan kita mau ngecek dulu boleh nggak pakai uji integral nih gitu. Misalkan berarti langsung aja fx-nya itu ini. 1/x diganti jadi x ya hurufnya. Nah, ini fx-nya. Itu len ya, ini huruf len ya. Ini fungsi len nih. Jangan lx jadinya enggak ya. Len x pangkat 4. Nah, kita tahu X kalau X-nya ini kan bernilai positif tentu karena ini tadi N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga ya. Jadi positif ya. Misalkan ini, kemudian F positif. Jadi ini sudah betul ya. Sekarang kita mau cek apakah dia kontinu. Kontinu tidak? Kalau misalnya, oh ini sorry, di 2. Nah ini nggak boleh. Nah baru ya. Len 1 kan 0 ya. Len 1 0. Nah makanya mulainya dari 2 kalau yang ini. Karena kan tidak terdefinisi fungsi ini kalau di 1. Jadi itu yang saya bilang ini kadang boleh dari suatu bilangan yang lebih dari 1 ke berapa gitu. Ke tak hingga gitu ya.
Jadi mulai ini yang dari 2. Nah, di 2 sampai ta hingga, apakah si fungsi ini kontinu? Ada nilainya nggak? 1/2 ln 2 pangkat 4 gitu kan, boleh ya? Yang nggak boleh itu 0 kan ya, ini X-nya 0 gitu. Jadi pasti di 2 itu kontinu sampai ta hingga ya. Ini kontinu betul ya, di 2 sampai ta hingga gitu. Kita bilang seperti itu, kontinu. Nah, apakah dia sekarang monoton tak naik? Nah, monoton tak naik dilihatnya dari mana? Monoton tak naik atau monoton turun dilihatnya dari mana? Dari? Halo? Tidak ada yang menjawab. Turunannya bukan, Bu. Turunan, betul-betul. Ini fungsi ya. Maka kita lihat aja turunannya ya. Nah, fx-nya boleh saya tulis beginilah. X ln X pangkat 4 min 1 gitulah boleh. Jadi ini min 1 X ln X pangkat 4 pangkat min 2 gitu ya. Dikali turunan dari yang di dalam itu apa? Agak ribet ya, UV ya, UV. U aksen V ditambah UV aksen. V aksennya apa tuh? 1 per X pangkat 4 kali 4 X pangkat 3. Gitu ya. Jadi ini adalah ln X pangkat 4 ditambah berapa tuh? 4. Ya, ditambah 4 per X ln X pangkat 4 gitu ya. Tapi ini minus. Nah, ini semua bernilai positif ya. Ini semua bernilai positif tapi ini minus. Jadi pastilah kurang dari 0, betul. Kalau turunan kurang dari 0, maka fx-nya apa? Turun kan? Iya. Betul? Ya, monoton turun gitu. Nah, jadi 3 syarat ini dipenuhi. Oke, boleh pakai uji integral gitu. Jadi ini cuma mau membuktikan pakai uji integral boleh gitu ya. Jadi ini mau bilang uji integral boleh digunakan gitu ya. Uji integral boleh digunakan. Nah, baru sekarang mau kita pakai ya uji integralnya, yaitu kita lihat sekarang hitung ininya, integral tak hingganya, integral 1 sampai tak hingga 2 ya sekarang, 2 sampai tak hingga, karena ini mulainya dari 2 nih. Si deretnya mulainya dari n-nya 2. Oke, sebentar. Nah, jadi kita kerjakannya. Berarti kita mau hitung 2 sampai tak hingga 1 per X, apa tadi? Ln X pangkat 4, dx. Nah, kita mau hitung integral tak wajar jadinya. Apakah si integral tak wajar ini divergen atau konvergen gitu. Gimana nih? Limit T menuju T hingga dari 2 sampai T. 1 per X ln X. Nah, ini gimana cara mau mengintegralkan ini? Pakai apa ya? Parsial apa substitusi gitu? Ada yang punya ide? Parsial, Bu. Hah? Parsial? Apa U-nya, apa DV-nya? Bukan ya. Pakai apa ya? Pakai substitusi biasa ini mah. Ini si 4 ini bisa saya maju ke depan ya. Jadinya begini karena kan sifat ln begitu ya. 4x ln x gitu. Ya, jadi seperti ini. Jadi si pangkatnya kan turun ke depan jadi x kali 4 ln x ya. Jadi 4-nya tapi dimasukin ke depan keluarin lagi gitu ya. Jadi begini, x seper x ln x. Nah, ini substitusi biasa ya. U-nya adalah ln x, nanti du-nya seper x dx. Sehingga integral tersebut menjadi 1/4 integral 1/u du. Ya. Ini kalian nanti belajar lagi mengintegralkan kalau ini ya. Nah, ln mutlak U. Nah, ganti lagi jadinya seper ln dari ln. Ln dari ln X gitu. Ini dia hasil integralnya, kita masukin ke sini. Ya. Jadi ini limit T menuju T hingga dari ln apa itu? Ln 1/4 ln X. 1/4 ln X.
Begini, dimasukinlah 2 dan T. Ya, oke. Kalau T-nya menuju tak hingga, ini dimasukin dulu ya si T-nya, berarti ini adalah limit T menuju tak hingga dari 1/4 len T gitu ya, dikurangi 1/4 len 2 gitu kan ya. Nah, limit kan T-nya menuju tak hingga. Len tak hingga berapa? Halo. Tak hingga. Tak hingga, betul. Ini aja udah tak hingga ya. Dilenkan lagi ya tak hingga lagi gitu ya. Jadi ini tak hingga. Maka kesimpulannya si integral tak wajar ini divergen apa konvergen? Divergen. Betul. Nah, karena integral tak wajarnya divergen, maka si deretnya juga gitu. Kan teorema uji integral tuh begitu. Maka si ini pun ya divergen gitu. Ya. Jadi sekali lagi, si uji ini harus dicek dulu boleh dipakai atau enggak di dalam satu soal gitu ya. Boleh dipakai atau enggak. Nah, kalaupun boleh dipakai, ya sudah kita memakainya adalah dengan cara mengecek integral tak wajarnya gitu. Integral tak wajarnya dihitung, divergen atau tidak, ya simpulkan deretnya divergen atau tidak. Gitu ya. Divergen atau konvergen. Nah, ini bunyi teoremanya yang hijau ya. Deret konvergen kalau integral tak wajarnya konvergen, deret divergen kalau integral tak wajarnya divergen juga ya. Ini berlaku sebaliknya. Begitu dia. Lumayan ya uji integral. Ada yang mau ditanyakan? Baru 2 uji ya. Nah, ini saya lanjut aja ya langsung ya. Uji integral ini juga dipakai untuk sebelum ke uji yang ketiga ya. Sebelum ke uji yang ketiga, saya jelaskan dulu ada namanya deret P. Deret P gitu ya. Deret P itu deret yang seperti apa? Nah, deret P itu yang seperti ini. 1/n pangkat P dengan n-nya mulai dari 1 pangkat P enggak ya. Nah, ini deret P namanya. Deret P. Ya, contohnya 1/n. Ketika P-nya 1 itu gitu. Jadi P-nya boleh bilangan berapapun. Misal 1/n kuadrat gitu, 1/n pangkat 3 gitu ya. Nah, ini namanya deret P. Ini bisa dibuktikan dengan uji integral ya. Dibuktikan dengan uji integral, tapi tidak akan saya buktikan ya. Terlalu lama waktu kita, bisa dibaca di buku ya. Intinya beneran diintegralin dulu gitu ya. Bahwa ternyata jika P-nya adalah bilangan yang lebih dari 1, maka deret P tersebut tuh konvergen. 1/pangkat gitu. Ternyata konvergen gitu. Ya, konvergen. Nah, tetapi jika P-nya kurang dari atau sama dengan 1, maka divergen. Deret P ini, n pangkat P ya, divergen. Nah, ini harus diingat karena penting sekali nanti ketika kita mau menggunakan uji-uji yang lain, yang 3 uji di belakang, terutama yang uji ketiga dan uji keempat, itu ini sering digunakan. Si deret P ini sering digunakan. Ya. Contohnya, kalau saya punya, coba, deret 1/n, P-nya 1, divergen apa konvergen? Tadi itu? Deret harmonik? Divergen. Divergen, betul. Divergen. Kan P-nya 1 gitu ya. P-nya 1 kasus kedua ya. Coba berarti kalau deret 1/n. Ayo, gimana? Divergen atau konvergen? Divergen, Bu. Divergen. Karena P-nya berapa? P-nya Setengah. Nah, oke, gitu ya. Jadi ya ini singkatnya aja. 1/n kuadrat. Konvergen apa divergen? Konvergen, Bu. Konvergen ya, karena P-nya 2. Oke. Selanjutnya deret 1/n². Konvergen, Bu. Konvergen kenapa? Pangkatnya 1,5.
Iya, 3/2 ya. Dan seterusnya ya, pokoknya kalau lebih dari 1 konvergen gitu aja. Ya. Dibuktikannya dengan uji integral sekali lagi. Tapi saya kira terlalu panjang, kita masih punya 3 uji yang harus dibahas. Ini nggak akan terlalu dibahas lah ya. Yang penting itu ini nih, taunya ini, kesimpulannya ini. Dengan uji integral bisa dibuktikan bentuk yang seperti ini ya. Kalau P-nya lebih dari 1 ternyata konvergen, kalau kurang dari 1 atau sama dengan 1 itu divergen gitu. Ya, secara ringkas sih gini. Jadi kita nanti ngecek ini integral 1/x pangkat P dx gitu. Ya, 1 sampai tak hingga gitu. Nah, ternyata kalau lebih dari 1 ini tuh jumlahnya tak hingga gitu. 3 lah gini lah. Nah, gini. Ya. Ketika P-nya sama dengan 1, kan jadi len gitu ya. P sama dengan 1, si integral ini jumlahnya akan tak hingga, jadi divergen. Ketika lebih dari 1 juga sama, kata hingga gitu. Kurang dari 1. Ya, ketika kurang dari 1 juga tak hingga. Tetapi kalau lebih dari 1, nah ini menuju ke suatu bilangan gitu ya. Bilangannya berapa ya? 0, menuju ke 0 ya. Jadi makanya konvergen gitu. Bukan ke 0 ya. Nanti pokoknya menuju ke bilangan aja lah supaya lebih tepat ya. Nah, gitu. Si integral ini ya. Begitu dia. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita ke uji-uji yang lain. Silahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo, hai. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Kalau misalnya saya malas gitu, Bu, uji yang integral tadi kan ada tiga syarat. Itu efeknya kemana, Bu, kalau misalnya saya tetap mengintegralin tanpa mikirin syaratnya 3 itu? Apakah nanti itu gimana, Bu? Oke. Nah, kalau misalnya itu tergantung soal ya, Arya. Betul, ini yang nanya Arya ya. Tergantung soal. Jadi saya jawabnya tergantung soal. Kenapa? Kalau misalnya di soalnya begini bilangnya, gunakan uji integral untuk menentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Nah, kalau itu yang soalnya seperti itu ya, otomatis harus pakai uji integral. Jadi nggak usah dicek lagi ini uji integral boleh nggak ya gitu ya. Nggak usah dicek lagi, kan udah disuruh pakai uji integral gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya nggak disuruh, terus kita ini kayaknya bisa nih pakai uji integral, terus kita tidak menyebutkan uji integral itu boleh atau tidak, ya meskipun ternyata boleh gitu ya. Apalagi misalnya soalnya esai, nah maka ada pengurangan tentunya, ada pengurangan nilai. Walaupun yang kita kerjakan betul gitu, tapi si syarat tadi itu tidak kita bilang bahwa itu dipenuhi sehingga boleh digunakan uji integral gitu. Jadi kita langsung pakai aja uji integralnya tanpa bilang gitu ya, syarat positif dipenuhi, kontinu dipenuhi, apa tadi monoton turun dipenuhi gitu ya, tanpa disebutkan, ya nanti ada dikurangi nilainya gitu. Karena yang nggak dibilang dulu bahwa boleh pakai uji integral gitu. Kebayang nggak ya, Arya? Bayang, Bu. Makasih, Bu. Sip, sami-sami. Gitu ya. Jadi begitu dia. Ya, sebentar. Saya tadi mau memverifikasi limit ini. Oke, lennya tak hingga, betul. T pangkat ini tak hingga juga. Oke. T yang ini 0 sehingga 1/1 min P ya. Kalau P-nya kurang dari 1 ya ke suatu bilangan tertentu jadinya Oke ya. Ya, tapi saya tadi bilangnya ke L aja. Cuman ngecek aja. Ya pokoknya konvergen lah ya. Kalau lebih dari 1 ya konvergen. Kalau kurang divergen, kalau sama dengan 1 juga divergen. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau langsung ke uji yang 3 lagi supaya kita selesai. Bu, mau nanya, Bu. Kalau misalnya batasnya itu diubah, berarti DRP ini tidak bisa dipakai ya, Bu? Batas yang mana, Sky? Itu kan dari
1 sampai tak hingga kan. Bu. Kalau misalnya dari 2, dari 3 itu berarti nggak bisa dipakai kan ya, Bu? Boleh aja, sama aja. Oh, sama aja berarti. Sama aja. Jadi kenapa sama? Karena yang sebetulnya yang penting dari deret itu ujungnya ya. Yang penting dari deret itu ujungnya gitu. Masalah misalnya begini, saya berikan ilustrasi sedikit ya. Misalnya yang satu saya punya gitu ya, apa tadi itu 3 gitu ya, n sama dengan 3 misalnya dari n pangkat 5 gitu ya. Nah, apa bedanya dia dengan kalau mulai dari 1? Misalnya yang pertama yang ini mulai dari 1. Berarti nanti P lebih dari 3 itu konvergen, kalau P lebih kecil sama dengan 3 berarti divergen gitu ya, Bu? Nah, gimana? Ini saya punya nomor A, ini nomor B. Gimana? Oke. Apa bedanya nomor A dan nomor B? Yang bagian bawahnya, Bu, dimulai dari bawah itu. Iya, berarti kalau didetailkan ya, kalau saya detailkan begini kan, kalau yang ini tuh mulainya dari 1/3 gitu ya, 5 gitu ya, ditambah 1/4 pangkat 5 gitu kan, mulainya kan dari 3 dan seterusnya ya. Kalau yang bawah ini mulainya dari 1/1 pangkat 5, 1/2 pangkat 5 dan seterusnya. Kesananya ujungnya sama kan? Bu, sama, Bu. Bedanya cuma 2 ini. Ya, bedanya cuma 2 ini. Nah, sekarang kita sudah bisa memastikan si B ini tuh konvergen ya. Jumlah yang B ini tuh konvergen. Kenapa? Karena ini P-nya berapa? 5 kan? P-nya 5, lebih dari 1 ya. Ini deret P dengan P-nya 5. Jadi ini konvergen gitu. Nah, kalau ini konvergen, yang atas gimana? Konvergen juga berarti, Konvergen Bu. juga, betul. Kan bedanya cuma seberapa nih? Bedanya cuma 1 ditambah 1/2 pangkat 5 gitu ya. Kalau ini menuju ke suatu nilai, ya masa yang ini enggak gitu. Justru yang ini lebih kecil kan daripada yang bawah gitu. Oh, oke, Bu, ngerti, Bu. Ngerti. Oke, Jadi baik, cuma terima kasih, Bu. ekornya aja, ya sama-sama. Jadi cuma yang penting tuh ekor gitu ya. Yang ekornya apa? Yang mulainya dari berapa gitu kan ya, pasti lebih konvergen lagi gitu ya. Meskipun ya tentunya beda ya, kekonvergenannya nanti beda. Kalau yang bawah jumlahnya berapa, pasti yang atas ini jumlahnya lebih sedikit gitu. Bedanya cuma yang ini di depannya. Kan dikurangi gitu. Ya, sip. Oh ya, sebelum ke uji 3 yang lain, saya harus menyampaikan lagi ya. Ini namanya hampiran jumlah deret karena menggunakan integral gitu. Makanya harus disampaikan dulu. Hampiran jumlah deret gitu. Nah, ini ketika kita punya deretnya konvergen ya, kita kan seringnya tuh nggak tahu jumlahnya berapa ya. Pokoknya konvergen aja. Jadi pakai uji-uji ini tuh gitu. SN-nya mungkin sulit dicari gitu ya. SN-nya sulit dicari. Rumusannya maksudnya. Rumusan SN-nya sulit dicari. Tapi tuh kita bisa pakai uji integral misalnya. Oh, tahu si SN itu tuh, si deret itu tuh konvergen. Contohnya yang inilah, misal nomor 3 nih. 1/n kuadrat tuh konvergen, atau jangan yang nomor 3 deh, yang nomor 4 ya. Pokoknya konvergen gitu. Terus konvergennya ke berapa gitu, jumlahnya berapa? Yang nggak tahu, pokoknya konvergen aja gitu ya. Jadi pakai uji itu hanya bisa memastikan konvergen atau divergen, tapi nggak tahu kalaupun konvergen, kita tidak tahu berapa jumlahnya gitu. Nah, tapi bisa diprediksi gitu ya, tapi bisa diprediksi. Diprediksi itu namanya dihampiri. Nah, ini namanya hampiran jumlah deret gitu. Makanya namanya hampiran jumlah deret. Nah, hampiran jumlah deret itu kita menghampiri S itu si jumlah deret tersebut ya, AN dengan N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga, dihampiri oleh jumlah SN, namanya jumlah parsial, dihampiri oleh jumlah SN, besar SN gitu ya. Jangan jumlah SN lah, dihampiri oleh SN aja ya. Dihampiri oleh SN, yaitu kalau SN itu kita hanya menjumlahkan sebanyak N buah suku gitu ya, dihampiri. Dari 1 sampai N aja gitu. Tapi tentunya namanya juga hampiran ya, namanya juga hampiran, pasti ada galatnya. Maka ada galatnya. Dengan galat, ternyata galatnya itu kita bisa memastikan galatnya tidak akan lebih kecil dari, ya tidak akan lebih besar dari, artinya lebih kecil ya, dari ini dia N
sampai ta hingga integral n sampai ta hingga berapa fx dx gitu. Ya tentunya fx itu apa ya? Karena fn itu an ya, kayak tadi. Jadi si sukunya ini dibuat fungsi gitu. Nah, ini dia galat yang pentingnya di sini gitu. Jadi misalnya kayak tadi contoh ya, saya berikan contoh. Misalnya deret 1/n akar n tadi ya gitu. Kita sudah tahu dia konvergen kok gitu ya. Konvergen kok. Terus jumlahnya berapa ya? Nggak tahu sih, tapi kayaknya kira-kira segini. Nah, untuk mengira-ngiranya tuh begini. Jadi misal kita mau pakai n-nya berapa? 100, boleh gitu ya. Kita bilang, oh 100 aja deh, saya cuma sanggup menjumlahkan 100 buah suku. Jadi bayangkan mulainya dari 1 sampai 100 ya. Artinya kalau 1 kan 1 gitu ya. Kalau 2 berarti 1/2 akar 2 dan seterusnya dijumlahin sampai 1/100 akar 100 ya. 1/1000 berarti ya. Gitu. Nah, dijumlahin ini semua. Ya, namanya juga berhingga. Pasti jumlahnya ada gitu ya. Anggaplah jumlahnya namanya si S100 ini. Ya, namanya S100 itu gitu ya. Sekian jumlahnya. Ini kan bisa lah pakai kalkulator meskipun ribet ya 100 kali gitu. Nah, oh ternyata kira-kira jumlah ini, si deret ini tuh segini kira-kira gitu. Tapi pasti ada galatnya gitu. Jumlah yang sebenarnya nggak tahu, tapi kira-kira sekitaran inilah gitu ya. Nah, dengan galat tuh dihitung juga galatnya. Misalnya ya galatnya itu tadi ya. Dengan galatnya berarti berapa? 100 sampai ta hingga 1/x akar x dx gitu. Ini dihitung pakai apa? Integral tak wajar, pasti konvergen. Integral tak wajar. Misalnya begini, misalnya ini nilainya 0,05. Ini misal ya, misal. Terus yang ini nilainya misalnya saya nggak tahu, misal berapa ya? 1 tambah bla bla bla. Ini kan kurang dari 1 ya. Mungkin 2 lah gitu. 2,93 ini. Misal lagi ya, ini misal. Misal lagi. Nah, berarti nanti berarti ini kan kalau galat tuh positif negatif ya, plus minus. Oh, berarti jumlah yang sesungguhnya tuh kayaknya sekitaran 2,93 plus minus 0,05 itu gitu. Kebayang nggak? Gitu. Jadi cuman memprediksi ya. Karena kalau dijumlahin semuanya ya nggak tahu, apalagi sampai ta hingga gitu ya. Kita hanya bisa menghampiri begitu. Hampir-hampiran aja ya, menghampiri. Kalau kita pakainya 100 ya, tentunya kalau kita semakin n-nya semakin besar, misalnya n-nya saya bisa menjumlahkan sampai 1000 gitu ya, sampai suku ke 1000 saya jumlahkan semuanya, nanti galatnya lebih kecil lagi gitu. Ya nanti tuh ternyata sekitar segitu gitu. Ya tapi pasti sekitar segini juga sih. Tapi mungkin lebih presisi lagi gitu. Ya. Nah, ini nanti muncul di sini nih. Ya, kita lihat di soal tutorial. Mana ya? Nah, nomor 12 ya. Dan nomor 11. Taksir galat yang diperoleh jika deret berikut dihitung hanya sampai 10 suku pertama tuh. Bahkan ini 10 ya. 10 suku pertama. Berarti nomor 11 contohnya misal 11 apa? 11 B misalnya. Berarti gimana? Mau ngitung galat? 11B. Berarti nomor 11B itu galatnya adalah gimana? Sampai 10 tuh. Katanya sampai 10 aja. N-nya berarti 10. Berarti galatnya akan kurang dari apa? Integral 10 sampai ta hingga. Terus fungsinya apa? B. 1/k X. X kali X tambah 2. Ya, diganti jadi X ya fungsinya. DX. Gitu. Hitung integral ini, balik lagi ke integral tak wajar gitu. Mungkin isinya berapa? 0,001 mungkin ya. Oh, ternyata galatnya akan kurang dari ini gitu. Beneran dihitung ya, pakai limit bla 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 itu loh, limit gitu. Misal ini mah ya. Nah, kalau yang nomor 12 dibalik. Nomor 12 dibalik. Tentukan nilai N. Justru ini yang ditanya si N-nya.
Tentukan nilai N agar galat dari penjumlahan N suku pertama tidak lebih dari 0,01 gitu. Jadi kita tulis kalau di sini, berarti kan tadi E itu akan kurang dari, ya atau enggak, ya sama dengan boleh lah ya. Itu tuh N sampai tah hingga, misalnya yang B deh gitu. 1 per X pangkat 3 ditambah X dx gitu. Ini dihitung ya, ini N ya, N. Dihitung limitnya betul-betul pakai konsep integral tak wajar itu. Misalnya jawabannya sekian N, gitu ya. Misalnya 2 per akar N misal ya. Saya nggak tahu ini berapa. Dah, jumlahnya itu. Nah, ini yang harus dibuat kurang dari 0,01. Nanti dapat N-nya berapa gitu. Oh, ternyata N-nya harus sekian gitu. Kebayang? Kebayang, Bu. Tip, cara mengerjakannya begitu ya. Pokoknya tadi yang perlu diperhatikan itu yang ini ya, nih di sini. Ternyata galat itu besarnya segini ya, kurang dari segini. Galat kalau kita mau menghampiri nilai deret gitu ya, jumlah deret. Seringnya tidak bisa dipastikan jumlahnya berapa gitu. Apalagi kalau kita kacau ya, bikin deret aja ngasal gitu. Yang penting dia deret positif gitu. Yang nggak tahu jumlahnya berapa ya, dijumlahin terus-terus meskipun dia konvergen gitu. Nah, cuman bisa diprediksi gitu nilainya. Duh, udah jam segini ya. Ya, tambahin 1 uji bisa nggak? Oke, tambahin 1 uji lah ya. 1 atau 2. Mudah-mudahan bisa. Baik, kita lanjut ke uji nomor 3. Ya, uji yang ketiga namanya uji banding biasa, UBB. Uji banding biasa. Kenapa ada kata-kata biasanya ya? Karena memang biasa aja dibandingin doang gitu ya. Karena nanti uji nomor 4 namanya uji banding limit. Uji nomor 5 namanya uji banding gitu. Jadi mirip-mirip. Ada uji banding biasa, ada uji banding limit, ada uji banding saja. Uji banding atau uji rasio sih. Lebih enak nomor 5 tuh namanya uji rasio. Apa namanya? Harus dibedakan ya, masing-masing uji ini mirip-mirip gitu, tapi beda nanti. Penggunaannya juga mungkin saya nanti bisa bilang tips-tips lah ya. Kalau bentuk deretnya kayak gini pakai uji ini tipsnya gitu. Kayak yang tadi itu uji apa namanya, uji integral seringkali dipakai untuk yang ada lennya. Itu ininya ya, tipsnya. Tipsnya uji integral seringkali dipakai untuk yang ada lennya. Len. Yang bentuknya kalau dibuat jadi fungsi, kita gampang nih integralinnya pakai substitusi misalnya, atau pakai parsial gitu misalnya ya. Nah, itu uji banding biasa. Uji integral, sorry. Yang ada lennya biasanya. Nah, sekarang uji banding biasa. Nah, ini bilang begini uji banding biasa ya. Misal kita punya 2 buah, misalkan saya punya jangan aja, langsung aja bilangnya kayak gimana gitu ya. Yang pertama, poin pertama di uji banding biasa, jika saya punya deretnya positif ya, tetapi dua-duanya positif ya, si AN sama si BN positif tuh, makanya lebih dari 0 gitu ya. Dan ternyata saya punya si BN ini deret yang konvergen. Ya, deret yang konvergen. Nah, maka kesimpulannya AN-nya juga pasti konvergen. Gitu. Nah, kenapa? Coba lihat begini ya. Si AN sama si BN lebih besar mana? Suku-sukunya selalu lebih besar mana katanya di sini? BN ya. Nah, jadi bayangkan kalau deret BN tuh gini kan ya. Ini deret AN. Ini A1, ini B1 tambah B2 tambah B3 dan seterusnya ya. Yang ini A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya gitu kan. Nah, katanya si AN itu selalu lebih kecil sama dengan BN. Jadi di sini ini selalu lebih kecil, ini selalu lebih kecil, ini selalu lebih kecil dan seterusnya ke sana. Nah, si ini jumlahnya keseluruhan diketahui berhingga gitu. Ya, berhingga itu kan konvergen gitu.
maka yang bawah yang lebih kecil pasti kan jumlahnya lebih kecil pasti ya, karena masing-masing sukunya lebih kecil gitu. Maka pasti jumlah yang bawah juga Hingga Bu. berhingga juga gitu. Jadi cuman bilang gitu aja gitu ya. Nah, maka yang dibandingkan tuh suku-sukunya, dan kita tahu ini pembandingnya, namanya si BN itu si pembanding, deret pembanding. Nah, jadi dengan uji ini kita hanya membandingkan suku-suku dua deret itu. Yang satu yang ditanyakan si AN ya, yang ditanyakan yang mau diketahui konvergen atau tidaknya itu si AN. Yang kedua itu pembandingnya si BN. Tapi kita sudah harus tahu si BN-nya konvergen. Nah, jadi kalau yang lebih besar saja konvergen, apalagi yang lebih kecil gitu sih ya, singkatnya. Kalau yang kedua sebaliknya nih. Jadi kalau kita membandingkan si AN dengan si CN, nah sekarang namanya. Dan ternyata si AN ini selalu lebih besar daripada si CN. Terus kita punya si CN ini divergen. Pembandingnya itu divergen. Ini si pembandingnya sekarang ya, deret pembandingnya si CN. Gitu. Nah, maka pasti gimana? Yang lebih kecil dari dia saja sudah menuju tahingga, maka pasti si AN gimana? Divergen juga. Divergen juga, betul. Gitu. Ya. Jadi perhatikan nomor 1 dan nomor 2 ya. Kalau nomor 1 tuh kalau yang lebih besar saja sudah konvergen, ya lah yang lebih kecil pasti konvergen dong ya. Yang lebih besar menuju ke suatu nilai ya, yang lebih kecil ya pasti gitu ya. Nggak mungkin menuju tahingga, masa yang lebih kecil ke tahingga gitu ya. Nah, kalau yang nomor 2 sebaliknya. Ketika yang lebih kecil dari dia sudah bernilai tahingga, ya apalagi dia dong gitu ya. Pasti ke tahingga juga dia gitu. Singkatnya begitu ya, lebih mudah memahami jadinya. Ya, saya berikan contoh. Misal kita punya deretnya begini. Deret 2N per N pangkat 3 min jangan ini. Tar dulu. Iya, udah deh bisa. N pangkat 2 bukan pangkat 3. N pangkat 2 min 3N plus 3. Oke. Ya, ini dia. Coba kita lihat ya dengan pembandingnya. Pertama, limit dari AN ini berapa? Limitnya, kalau dilimitkan N menuju tahingga, nilainya berapa ini? Lebih besar yang bawah? 0 ya. Nah, makanya perlu uji gitu. Karena nilai limitnya 0. Kalau nilai limitnya tak 0 ya sudah divergen yang tadi itu ya, yang di awal. Nah, makanya ini mah harus diuji. Nah, kita mau pakai uji banding biasa ini gitu. Kita mau cari pembandingnya siapa ya. Caranya si ini kita bandingkan 2N per N kuadrat min 3N plus 3 ini akan lebih kurang dari, perhatikan ya, bahwa ini tuh kurang dari, sebentar saya kasih apa namanya, sorry pembandingnya supaya nyambungin ke sana, berarti haruslah ya. Betul. Nah, itu kan dikurangi sesuatu ya, min 3N plus 1, itu plus 1 benar ya? Saya takutnya salah. Bukan plus 3 ya, plus 1, sorry. Saya salah soal. Ngaruh nggak ya? Ya nggak ngaruh sih, nggak ngaruh. Tidak terlalu berpengaruh. Bentar ya, mikir dulu. Plus 3, benar kok plus 3. Oke. Iya. Oke, ya. Saya pertama dari sini dulu berarti. Nah, nilai dari yang ini gitu ya. Jadi memang kalau yang ini perlu trik ya membandingkannya.
perhatikan bahwa kalau saya punya 3N plus 3 gitu ya, kalau N-nya mulai dari 1 ya, N-nya mulai dari 1, maka ini bagaimana dibandingkan dengan 0, akan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan ya. N-nya mulai dari 1 ya, N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kan ini nanti kalau pas N-nya 1, 0 dia ya, tapi ketika N-nya 2, udah mulai negatif tuh. N-nya 3, apalagi negatif terus. Jadi ini kurang dari. Nah, maka kalau kedua ruas ditambahkan N kuadrat, nih, N kuadrat tambahin, berarti ini juga tambahin N kuadrat. Kan begitu kan? Betul nggak? Betul ya? Nah, sekarang cuma ditambahin kedua ruas dengan N kuadrat ya. Sekarang dikasih seper. Berarti kalau seper N kuadrat min 3N plus 3 sama seper N kuadrat, ini gimana? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar ya, Bu. Oke, betul. Lebih besar ya. Lebih besar. Betul. Kan kalau diseperkan jadi dibalik ya. Betul nggak? Iya, Bu. Ya. Sekarang dua-duanya dikali 2N. Di sini dikali 2N. Jadi yang ini dikali 2N, begitu, yang di sebelah sana juga dikali 2N. Di atasnya ya. Nah, kan ini mah tetap ya. Nah, padahal ini tuh jadinya 2/N gitu. Nah, ternyata berarti kita punya ya kesimpulannya bahwa 2N per N kuadrat min 3N plus 3 itu ternyata lebih besar dari 2/N. Nah, lalu kita tahu bagaimana dengan deret 2/N? Ada yang tahu dia divergen atau tidak? Divergen atau konvergen? Divergen ya, Bu. Deret 2/N. Oke, kenapa divergen? Pakai uji yang Ini cuman sebelumnya, Bu. ya, ini sebetulnya deret apa namanya tadi? Harmonik. Iya, deret harmonik. Ya, deret P dengan P-nya 1 ya, itu deret harmonik. Nah, ini tuh divergen. Tuh, ya. Yang lebih kecil saja divergen, maka kesimpulannya deret yang kita punya yang ditanyakan itu divergen. Yang lebih kecil dari dia ini kan lebih kecil ya. Kita lihatnya dari sini nih. Tuh, ya. Si 2/N ini tuh lebih kecil ya daripada yang ini yang mau ditanyakan gitu. Kalau si 2/N ini deret 2/N itu divergen ya maka deret yang ini juga divergen. Jadi perhatikan yang dibandingkan bukan si deretnya ya, yang dibandingkan sukunya. Nah, jadi ini nggak pakai sigma di sini ya, nggak pakai sigma AN lebih kecil dari sigma BN, bukan gitu. Jadi masing-masing sukunya dibandingkannya itu ya. AN lebih kecil dari BN. Nah, makanya nggak ada sigmanya di sini. Yang saya kotakin merah tuh nggak ada sigmanya. Cuman suku-sukunya aja. Baru nanti ketika yang deret yang kecil ini divergen, maka deret yang ditanyakan ya yang lebih besar itu pasti divergen juga. Nah, ini contoh pakai uji banding tuh begitu. Nah, paling harus apa ya? Harus pandai-pandainya ya begini ya, mencari hubungan ini gimana caranya dihubunginnya sama pembandingnya siapa ya gitu ya gini. Memang agak tricky kalau yang uji banding biasa. Mencari pembandingnya itu yang agak tricky gitu. Nanti kita akan belajar ya pertemuan depan aja deh ya. Yang 2 lagi saya tabung saya hutang ya. Hutang untuk hari Selasa depan ya. Ternyata yang lebih mudah itu pakai uji banding limit gitu. Nah, dan uji banding biasa dan uji banding limit itu tuh ternyata mirip gitu. Padahal sebetulnya asalnya itu juga gitu. Tapi lebih mudah pakai uji banding limit daripada uji banding biasa. Tapi ya pernah keluar di soal ujian gitu, gunakan ya, apalagi esai ya, gunakan uji banding biasa gitu untuk mencari atau menentukan kekonvergenan deret berikut gitu. Ya, itu dia. Nah, nanti tuh sebentar lagi ya, 3 menit lagi. Nanti tuh begini nih, yang ini ya, di tutorial nih ya. Nomor 16 sebetulnya. Nanti ujung-ujungnya mah gitu. Jadi seringnya tuh nggak disebutin metodenya apa atau ujinya apa.
Pokoknya periksa kekonvergenan deret berikut dengan metode yang Anda pilih gitu. Jadi kita harus pandai-pandai, oh ini kayaknya pakai uji ini nih, ini pakai uji ini nih gitu. Meskipun ada beberapa soal yang bisa dengan berbagai uji ya, tapi lebih mudah yang mana gitu. Nah, contoh saya berikan contoh saja ya, yang nomor B, 16B. Oke, dari sini dulu mungkin. Yang nomor berapa ini? A, yang ini ya. Nah, ini mudahnya dengan uji integral. Ya, dengan uji integral nanti kelihatannya. Sorry, bukan uji integral apa ya? Oh, ini mah langsung divergen. Ini pakai SN. Dilihat limit dari AN-nya. Ini tak 0, nanti limit dari AN-nya tak 0, nanti dilihat ya. Kita kerjakan mungkin atau enggak pas tutorial. Jadi ini enggak pakai uji sebetulnya ya. Langsung aja. Metodenya melihat limit dari AN-nya gitu. Nah, yang nomor B itu pakai uji banding biasa atau uji banding limit juga bisa. Gitu. Uji banding. Pembandingnya siapa? Pembandingnya 1 per deret 1 per n kuadrat. Nah, nanti tuh kelihatan sih cirinya. Jadi ini kan yang atas sama yang bawah ya bedanya tuh 2 ya. Bedanya 2 pangkatnya. Bedanya 2 gitu. Maka nanti pembandingnya pasti 1 per n kuadrat gitu. Yang tadi juga sebetulnya bisa dilihat dari situ ya. Nih yang barusan terakhir saya berikan nih. Kan ini 1 sama yang atas pangkatnya 1, yang bawah pangkatnya 2 ya. Betul? Halo? Nah, jadi pembandingnya siapa? Pembandingnya 1 per n gitu. Ini 2-nya muncul karena dari sini ya. Jadi pembandingnya 2 per n gitu. Sebetulnya bisa dikelihatannya dari situ. Nah, yang tadi juga begitu. Melihat pembanding ya. Kalau kelihatan sekali ini polinom per polinom gitu ya. Nah, pembandingnya tuh ini per ini gitu. Dan seterusnya ya. Nah, nanti misalnya contoh yang nomor D ini nih yang ada faktorialnya, terus ada 2 pangkat n pangkat n, ini biasanya pakai uji rasio yang nanti nomor 5. Tapi belum ya kita. Nah, kira-kira yang pakai uji integral yang mana? Bisa nggak kalian nebak? Yang jelas tadi saya bilang, uji integral biasanya yang ada apanya gitu. Yang ada dalamnya Bu, berarti yang I. Ya, benar. Sip. Yang I ini tuh uji integral. Oh, dalamnya biasanya uji integral. Ya. Oke deh, kita cukupkan, sudah pas ya. Nah, kita cukupkan dulu. Kita akan lanjutkan hari Selasa. Ya, hari Selasa depan. Ini saya nanti share berarti share ini. Kemudian nanti saya share lagi ya si diktat yang tadi. Baik, itu dia. Sampai ketemu hari Selasa ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.